Perkenalkan, nama saya Erlin Aulia Salma dengan NIM 2022377. Saya dari kelas PPAC. Nah, baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang langkah-langkah regulasi emosi. Nah, apa saja sih yang akan dibahas? Nah, yang pertama ada mengenal emosi. Nah, emosi adalah reaksi alami seseorang terhadap suatu peristiwa. Emosi dapat muncul karena pengalaman, pikiran, atau lingkungan sekitar. Semua orang memiliki emosi, dan setiap orang memiliki fungsi untuk membantu kita memahami apa yang sedang terjadi dalam diri kita. Nah, jadi emosi itu adalah hal yang normal ya, dan pasti dirasakan semua orang. Emosi bisa muncul karena apa yang kita alami, apa yang kita pikirkan, atau karena keadaan sekitar kita. Nah, lewat emosi kita jadi tahu apa sebenarnya yang kita rasakan. Terus di sini ada jenis-jenis emosi. Nah, yang pertama ada senang, terus sedih, marah, takut, terus kecewa. Jadi yang terakhir ada tenang. Nah, terus selanjutnya ada apa itu regulasi emosi? Nah, mari kita bahas. Regulasi emosi adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi secara tepat sesuai dengan situasi yang dihadapi. Nah, orang yang memiliki regulasi emosi yang baik tidak berarti tidak pernah marah atau sedih, tapi mampu mengelola emosinya sehingga tidak merugikan diri sendiri. Nah, jadi orang yang punya regulasi emosi yang baik bukan berarti tidak pernah marah, sedih, ataupun kecewa. Mereka tetap merasakan semua itu, tapi mereka bisa mengelolanya dengan baik. Jadi nggak asal bertindak atau ngomong yang akhirnya bisa nyakitin diri sendiri maupun orang lain. Nah, selanjutnya mengapa sih regulasi emosi itu penting? Nah, karena untuk mengurangi stres, terus membantu berpikir jernih, terus menjaga hubungan dengan orang lain, terus membantu mengambil keputusan yang tepat. Nah, ini yang akan kita bahas. Ada langkah pertama, mengenali emosi. Langkah pertama adalah menyadari emosi yang sedang dirasa. Tanyakan kepada diri sendiri, apa yang sedang saya rasakan? Seberapa kuat perasaan ini? Apa yang membuat saya merasa seperti ini? Nah, contohnya, saya merasa marah karena teman tidak menepati janji. Misalnya nih, kita udah janjian nih sama teman, mau pergi ke pantai, ternyata temennya mendadak tidak bisa, karena kan sudah janji ya, tapi ternyata pas di hari H itu tidak bisa. Jadi kan kita agak merasa kecewa, agak marah gitu kan pastinya. Nah, itu. Nah, selanjutnya langkah yang kedua, ada memahami penyebab emosi. Nah, setelah mengenali emosi, cari tahu penyebabnya. Memahami penyebab emosi membantu kita memilih cara yang tepat untuk menghadapinya. Contohnya, sedih karena kehilangan barang kesayangan. Kayak misalnya barang kesayangan kita, handphone nih, ada handphone. Ternyata handphone di pas lagi keramaian jatuh atau entah kemana, terus akhirnya hilang kan. Nah, jadi kita ngerasa kayak sedih nggak sih ya? Pasti sedih kan, ada ngerasa sedihnya, HP saya hilang gitu kan, pasti merasa sedih. Terus yang contoh yang kedua ada takut karena akan presentasi. Nah, ini yang paling sering muncul ya. Ketika kita akan presentasi, pasti kita akan merasa kayak takut, kayak grogi gitu kan. Pas awal-awal saya juga mau presentasi gitu, awal-awal takut, terus bisa nggak ya, tapi kalau lama-lama kalau dibiasain udah terbiasa ya. Terus yang contoh yang ketiga ada marah karena diperlakukan tidak adil. Ini contohnya kayak misal anak pertama, terus anak kedua, terus sering kan dibeda-bedakan, terus tidak adil juga. Kadang misal anak pertama
selalu dikasih ini, terus anak kedua jarang gitu kan. Biasanya gitu sering muncul ya. Nah, selanjutnya langkah ketiga ada menenangkan diri. Menenangkan diri. Saat emosi memuncak, tubuh dan pikiran membutuhkan waktu untuk kembali tenang. Nah, bagaimana sih cara yang dapat dilakukan? Nah, yang pertama, tarik napas perlahan, terus hitung angka 1 sampai 10 detik, tahan ya. Jadi kita tarik nafas dulu, tahan sampai 1 sampai 10 detik ya. Terus habis itu berdoa, berzikir dan bersolawat. Jadi kita bisa bersolawat agar pikiran kita tenang ya. Terus minum air putih, gerakan minum air putih, terus mendengarkan musik juga ya. Kalau mendengarkan musik itu kan terasa kayak jadi tenang gitu kan. Apalagi kalau lagi marah-marahnya, lagi ada emosi, pasti kalau mendengarkan musik itu jadi kurang loh marahnya, jadi emosinya itu udah menurun gitu. Terus berwudu, nah ini sering banget terjadi. Kalau saya sendiri, pengalaman saya sendiri, kalau lagi misal nih, lagi marah, lagi kecewa, lagi emosi, itu biasanya saya ambil air wudhu. Habis itu saya kadang diam, kadang minum air putih, terus mendengarkan musik juga, kadang gitu. Terus langkah yang keempat, mengekspresikan emosi dengan tepat. Nah, setelah tenang, sampaikan emosi dengan cara yang baik. Nah, bagaimana sih cara yang baik itu? Yang pertama, berbicara dengan sopan, terus menulis di buku harian, terus berbicara kepada teman atau sahabat atau orang tua. Jadi yang pertama itu kan bicara sopan, jadi kita harus sopan, jangan bentak-bentak, jangan langsung berteriak-teriak itu. Terus menulis di buku harian, jadi kita kayak curhat gitu loh, curhat terus di buku diary itu loh, keseharian nyatet, itu bisa meluapkan emosi juga loh. Terus berbicara kepada teman atau sahabat, bisa jadi ke orang tua juga. Jadi intinya kalau mau misal berbicara, dipastikan orangnya bisa dipercaya ya. Selanjutnya, langkah yang kelima, menentukan solusi. Nah, setelah emosi terkendali, pikiran solusi yang dapat menyelesaikan masalah. Langkahnya, kenali masalah, cari beberapa pilihan solusi, pilih solusi terbaik, laksanakan solusi, evaluasi hasilnya. Kenali masalahnya dulu, masalahnya apa gitu. Terus cari beberapa pilihan solusi. Biasanya kan kalau misal kita curhat atau cerita-cerita ke teman atau saudara atau sahabat kita, pasti kan biasanya dikasih solusi banyak kan. Terus kita milih tuh salah satu menurut kita yang solusinya terbaik. Habis itu laksanakan solusi. Nah, solusi yang kita ambil menurut kita terbaik itu diambil, terus ya udah dievaluasi hasilnya. Nah, terus selanjutnya langkah yang keenam, evaluasi diri. Nah, setelah menghadapi suatu peristiwa, lakukan refleksi terhadap diri sendiri. Tanyakan kepada diri sendiri, apakah saya berhasil mengendalikan emosi? Apa yang perlu saya perbaiki? Nah, saya mengenali emosi saya. Nah, saya sendiri mampu menenangkan diri. Terus saya memilih solusi yang baik. Terus saya belajar dari pengalaman gitu. Jadi intinya kalau evaluasi diri itu kita jadi tahu semuanya tentang emosi. Terus jadi kan mengenali emosi, terus mampu bisa menenangkan diri, terus juga bisa buat pengalaman juga gitu kan. Nah, jadi kesimpulannya regulasi emosi merupakan keterampilan penting yang dapat dipelajari dan dilatih setiap hari.
Dengan mengenali emosi, memahami penyebabnya, terus menenangkan diri, mengekspresikan perasaan secara tepat, mencari solusi, dan melakukan evaluasi, kita dapat menjadi pribadi yang lebih sabar, bijaksana, dan mampu membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kata-kata yang masih kurang. Minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.